Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sylvia Devika, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Baiklah Ananda Ibu semuanya, sekarang kita akan menjelaskan materi kita teks ceramah. Baiklah, sekarang kita lanjut. Baiklah Ananda Ibu semuanya, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian berpidato di depan umum? Pasti jawabannya pernah ya. Apakah topik yang pernah kalian sampaikan? Wah, banyak sekali ya macam-macam topik yang bisa disampaikan. Mulai dari topik tentang pendidikan, topik tentang kesehatan, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih pahamnya, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih itu pengertian dari teks ceramah? Wah, teks ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lainnya di depan khalayak tentang sesuatu yang bersifat aktual. Yuk, kita lanjutkan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada struktur dari teks ceramah. Yang pertama, pendahuluan atau tesis, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, berupa argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Nah, biasanya pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga, penutup atau penegasan kembali, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada unsur kebahasaan. Nah, di dalam unsur kebahasaan yang harus anak-anak ibu perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pertama yaitu kata ganti orang pertama tunggal. Biasanya ini menggunakan kata saya atau aku. Nah, yang kedua itu adalah kata ganti orang kedua jamak. Biasanya kata sapaan yang dipakai seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang ketiga adalah kata-kata teknis. Kata-kata teknis di sini menunjukkan istilah yang berkenaan dengan topik yang lagi kita bahas. Misalnya mengenai topik kesehatan. Nah, istilah yang digunakan adalah imun, vaksinasi, resep, dokter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempunyai hubungan argumentasi sebab akibat. Nah, biasanya di sini dia menggunakan kata konjungsi jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, berikutnya konjungsi temporal. Biasanya konjungsi temporal ini adalah ke arahan waktu. Misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, dan lain-lain. Berikutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Nah, biasanya kata kerja mental berkaitan dengan pengungkapan perasaan seperti memperhatikan, mengagumkan, menunggu, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kata kerja persuasif, yaitu kata kerja yang bersifat mengajak atau mempengaruhi atau menghimbau pendengar untuk mengikuti ajakannya. Contohnya, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain sebagainya. Nah, Ananda Ibu semuanya, Ibu berharap Ananda bisa memahami apa itu tentang pengertian teks ceramah, apa saja strukturnya, dan apa saja unsur kebahasaannya. Baiklah, Ananda Ibu semuanya, mungkin itu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali kepada
pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.